Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga kepada dosen kita sekaligus ibu pembimbing akademik kita, yaitu Ibu Cindy Marisa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Ibu Cindy Marisa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Pada kesempatan hari ini, yang cerah ini, kali ini ada yang cukup menarik nih untuk kita semua tampilkan, yaitu kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang Problem Based Learning atau bisa disingkat dengan PBL. Penjelasan singkatnya yaitu model pembelajaran yang dirancang agar mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Menarik sekali bukan materi kali ini? Oke, baik. Nah, sebelum kami mempresentasikan isi materi serta poin-poin dari kelompok kami, hari ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Wildan Tridharma Nusantara dan didampingi serta 6 rekan saya, yaitu yang pertama ada Rehana Najla, yang kedua ada Farhan Setiawan, yang ketiga ada Safira Marwah, yang keempat ada Dinda Azhara, yang kelima ada Nada Septiani, dan yang terakhir ada Celia. Nama saya Rehana Najla Robi. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang definisi problem based learning. Secara umum, problem based learning ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta menghubungkan pengetahuan dan konsep yang ada dari materi pelajaran yang berlangsung. Secara ringkas, REM tahun 1998 mendefinisikan bahwa problem based learning sebagai sebuah pembelajaran yang bermula ketika masalah diperhadapkan kepada siswa. Jadi, problem based learning adalah metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Masalah tersebutlah yang kemudian menentukan arah pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok. Di sini dapat disimpulkan bahwa problem based learning merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Masalah akan diberikan kepada siswa sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dengan demikian, untuk memecahkan masalah tersebut, siswa akan mengetahui bahwa mereka membutuhkan pengetahuan baru yang harus dipelajari untuk memecahkan masalah yang diberikan. Problem based learning memusatkan pembelajaran yang ada dengan permasalahan secara otentik, relevan, dan dipresentasikan berdasarkan pada masalah yang diberikan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Celia, yaitu tentang tujuan problem based learning. Terima kasih. Saya Celia Safapriani. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan problem based learning. Tujuan dari problem based learning ini antara lain yaitu 1. Mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga, membantu siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran penting yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Yang keempat, keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri. Itu dia tujuan-tujuan dari problem based learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Azhara tentang karakteristik problem based learning. Saya Dinda Azhara. Pada slide ketiga ini akan menjelaskan tentang karakteristik problem based learning. Karakteristik problem based learning ada 5,
yaitu yang pertama, learning is student-centered, artinya pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya adalah proses pembelajaran dalam PBL ini lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Karakteristik yang kedua yaitu authentic problems for the organizing focus for learning. Artinya, masalah otentik dari fokus pengorganisasian untuk belajar. Maksudnya adalah masalah yang disajikan kepada siswa adalah masalah yang otentik, sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupan profesionalnya nanti. Karakteristik yang ketiga yaitu new information is acquired through self-direct learning. Artinya, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Maksudnya adalah, dalam proses pemecahan masalah, mungkin saja siswa belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui berbagai sumber, baik dari buku atau sumber informasi lainnya. Karakteristik yang keempat yaitu learning occurs in small group, artinya pembelajaran terjadi dalam kelompok kecil. Maksudnya adalah, proses pembelajaran dalam PBL ini dilaksanakan dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut dibagikan tugas yang jelas, serta penerapan tujuan yang jelas. Karakteristik yang kelima dan yang terakhir, yaitu teachers act as facilitator. Artinya, guru bertindak sebagai fasilitator. Maksudnya adalah, pada pelaksanaan PBL, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapai. Itu dia kelima karakteristik dari problem-based learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farhan Setiawan tentang langkah-langkah problem-based learning. Saya Farhan Setiawan. Pada slide keempat ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah problem-based learning. Langkah-langkah problem-based learning itu ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil penyelesaian masalah. Dan yang kelima, analisis serta evaluasi. Masuk ke langkah pertama, orientasi siswa pada masalah. Tahap pertama ini sampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian sajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif siswa. Pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah tersebut. Peran guru dalam tahap pertama ini sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Masuk ke tahapan atau langkah kedua yaitu mengorganisasi siswa. Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Nah, disinilah letak brainstorming dilakukan. Peran guru di sini adalah untuk membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah yang disajikan. Langkah atau tahap yang ketiga ini membimbing penyelidikan. Yang ketiga ini mendorong siswa dalam pengumpulan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen, hingga mendapat insight untuk pemecahan masalah. Guru membimbing peserta didik melakukan pengumpulan data atau informasi melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Langkah selanjutnya itu langkah keempat, yaitu mengembangkan hasil penyelesaian masalah. Membantu siswa ketika proses perencanaan dan penyajian karya. Beberapa di antaranya bisa melalui video, model, laporan,
dan membagi tugas di antara anggota dalam kelompok. Guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah peserta didik yang telah ditemukan tadi. Peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk gagasan, metode, bagan, atau PowerPoint. Dan langkah terakhir atau tahap terakhir yaitu analisis dan evaluasi. Di sini arahkan siswa untuk melakukan refleksi serta evaluasi dalam setiap proses yang dijalankan dalam penyelidikan masalah. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis keterkaitannya satu sama lain. Manakah yang paling menunjang, bertentangan, dan lain sebagainya. Guru di sini berperan untuk memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang dilakukan. Itu dia langkah-langkah problem based learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nada Septiani tentang kelebihan problem based learning. Saya, Nada Septiani Nursis. Pada slide kelima ini, saya akan menjelaskan tentang kelebihan problem-based learning. Kelebihan problem-based learning di sini ada 4, antara lain: 1. Mampu mengembangkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk mampu berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga, mendorong siswa mengoptimalkan kemampuan metakognitifnya. Yang keempat, mendorong siswa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu belajar secara mandiri. Itu dia kelebihan dari problem based learning. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safira Marwah tentang kekurangan problem based learning. Safira Marwah, dipersilakan. Saya Safira Marwah. Pada slide ke-6 ini, saya akan menjelaskan tentang kekurangan problem-based learning. Kekurangan problem-based learning antara lain, yang pertama, siswa yang terbiasa memperoleh informasi dari guru sebagai narasumber utama tentu akan merasa kurang nyaman dengan cara belajar sendiri dalam memecahkan masalah. Yang kedua, jika siswa tidak mempunyai rasa kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang ketiga, keberhasilan strategi pembelajaran problem-based learning ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Itulah kekurangan-kekurangan dari problem-based learning. Wah, tidak terasa sudah di penghujung sesi terakhir presentasi. Tentunya saja pasti ada yang namanya conclusion dari materi yang sudah tadi barusan teman-teman kita sampaikan, yaitu PBL mengajarkan siswa untuk meningkatkan cara kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dengan menambah pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi, inti dari strategi atau model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Problem-based learning mengajarkan siswa untuk meningkatkan cara kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan dengan menambah pengetahuan baru dalam menyelesaikan masalahnya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Tidak terasa sudah 20 menit berlangsung. Saya rasa materi kali ini sudah kami sampaikan dengan jelas dan baik oleh saya dan keenam rekan saya. Pembahasan materi hari ini saya akhiri dan ada sedikit bagian yang ingin saya kutip dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih banyak sudah berkontribusi kepada kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Presentasi hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.